Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang mungkin menyimak. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok yang beranggotakan 4 orang, saya Mahmud Khairul Umam Kurniawan, lalu ada Mas Izzat An-Nafs, ada Mas Rilo Febrian Erawan Putra, dan Mbak Putri Agnes Virgiona. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas dari mata kuliah grafika komputer. Jadi pada tugas kali ini kita diminta untuk menggambar sebuah objek, objek gambar grafik menggunakan OpenGL ya. Nah, jadi pada tugas kali ini kami berkreasi, kami menggambar sebuah objek rumah yang bisa dilihat di tampilan layar ya. Nah, jadi pada objek rumah kali ini kami membagi pengerjaan eh, kepada semua kelompok. Nah, jadi pada bagian yang pertama ya, pada bagian kita lihat dari gambar rumah ini, pada bagian atap, itu nanti akan dijelaskan oleh Mbak Agnes Giona. Lalu pada bagian tembok depan dan tembok samping ya, lalu pintu itu akan dijelaskan oleh saya, Mahmud Kurniawan. Lalu pada bagian jendela yang berisi 4 kotak gitu ya, 4 kotak warna-warni akan dijelaskan oleh Mas Rilo. Nah, lalu untuk Mas Izzat akan menjelaskan bagian terkait inisiasi kode dan juga running program ya di fungsi main pada kode C++. Oke, kita lanjut saja. Eh, saya berikan kesempatannya kepada Mas Izzat An-Nafs untuk menjelaskan lebih dulu. Saya berikan kesempatannya, silakan Mas Izzat. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Mahmud Khairul Umam Kurniawan. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi init. Dalam kode C++ ini, di sini menggunakan library Windows.h dan juga library GL dan juga library Glut. Nah, masuk ke sini yaitu di sini ada function berupa init. Untuk functionnya itu sendiri di sini menggunakan beberapa definisi yaitu GL clear color dengan poin 1.0, 1.0, 1.0 dan 0.0. Ini tuh berfungsi untuk mengatur warna latar belakang menjadi warna putih. Nah, untuk selanjutnya itu GL color 3F, 0.0F, 0.0F dan 0.0F itu mengatur warna default untuk gambar menjadi hitam. Nah, yang selanjutnya itu ada GL point size 4.0 yaitu untuk mengatur titik menjadi 4 kali 4 pixel. Selanjutnya itu GL Matrix Mode, eh, ininya sendiri ada GL Projection yaitu untuk mengatur mode matrix menjadi mode proyeksi. Selanjutnya itu ada GL Load Identity itu untuk memuat metrik identitas untuk riset transformasi. Selanjutnya itu ada GL Line Width dengan ininya 4.0F itu untuk mengatur ketebalan garis menjadi 4 pixel. Selanjutnya itu ada Glue Ortho 2D dengan 0.0, 500.0, 0.0 dan 300.0 itu untuk mengatur sistem koordinat ortografis 0,0 ke 500,300. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Agnes. Untuk waktunya silakan Mbak Agnes. Nah, ya oke. Untuk function display-nya di sini ada GL Clear. Ini untuk membersihkan layar dengan warna latar belakang. Lalu untuk menggambar atap depan di sini menggunakan GL Color 3F, 1.0F, 0.06F, 0.0F. Di sini untuk mengatur warna menjadi orange. Lalu ada GL Begin. Di sini untuk GL Polygon. Ini mulai menggambar poligonnya. Lalu pada GL Vertex 2i dengan panjang lebarnya 100 dan 200. Di sini untuk titik sudut kiri bawah. GL Vertex 2i dengan panjang lebar 150, 250. Ini titik puncak.
dan GL vertex 2i 200 lebar 200. Di sini titik sudut kanan bawah, lalu GLN untuk selesai menggambar poligonnya. Pada gambar atap rumahnya, di sini ada GL color 3F, 1.0F, 0.4F, dan 0.0F. Di sini untuk mengatur warna menjadi orange yang gelap. GL begin di sini untuk gambar poligon lagi. Lalu pada GL vertex 2i, panjang lebarnya 200. Ini titik sudut kiri bawah. GL vertex 2i untuk titik puncaknya panjang lebarnya 150 dan 250. GL vertex 2i titik kanan puncak dengan panjang lebar 350 dan 250. GL vertex 2i untuk titik sudut kanan bawah dengan panjang lebar 400 dan 200. Lalu GLN untuk selesai menggambar poligon atap rumah. Pada gambar garis outline atap depan, di sini ada GL begin. Ini pakai line loop untuk menggambar garis loop. Ada GL vertex 2i untuk titik sudut kiri bawah dengan panjang lebar 100 dan 200. GL vertex 2i dengan panjang lebar 150 250 untuk titik puncaknya. GL vertex 2i panjang dan lebar 200. Ini untuk titik sudut kanan bawah. Lalu GLN untuk selesai menggambar garis loop. Dan ada gambar garis outline atap rumah dengan GL begin. Di sini line loop untuk menggambar garis loop juga. Ada GL vertex 2i dengan panjang lebar 200 untuk titik sudut kiri bawah. GL vertex 2i pada titik puncaknya panjang lebarnya 150 250. GL vertex 2i untuk titik kanan puncak di sini panjang lebarnya 350, lebarnya 250, dan vertex 2i titik sudut kanan bawah dengan panjang lebar 400 dan 200. Lalu GLN itu selesai menggambar garis loop. Nah, sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Denny. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Ya, eh, saya akan menjelaskan pada bagian tembok depan ya, tembok depan dan tembok rumah, tembok samping yang kita lihat di sini berwarna biru muda. Lalu ada pintu depan yang berwarna merah dan juga di bagian pintu ada gagang pintunya ya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana penggambaran objek pada bagian tersebut. Nah, jadi pada baris kode yang pertama ya, gel color 3F, di sini kita mengatur warna menjadi biru kehijauan ya, seperti di gambar. Nah, di sini parameter pertama itu, di sini kita ada 3 parameter ya. Yang parameter pertama itu parameter merah, lalu parameter kedua adalah parameter hijau, dan parameter ketiga adalah parameter biru ya. Di sini kita lihat ya, 0,0 F berarti dia 0%, 0% merah, lalu 1,0 ini berarti 100% hijau, lalu 1,0 F ini 100% biru. Nah, lalu selanjutnya kita uh, menandai awal dari definisi poligon. Di sini ada GL underscore poligon ya. Jadi semua titik yang didefinisikan antara GL begin, di bawahnya itu ada GL begin, lalu GLN, ini akan dihubungkan. Nah, di bawah sini kita lihat ada titik-titik ya, di mana ada titik sudut kiri bawah, itu sesuai koordinatnya ya, 100-100. Lalu ada titik sudut kiri atas, lalu ada titik sudut kanan atas, dan titik sudut kanan bawah. Nah, jadi eh, ini akan membentuk objek tembok depan kita. Nah, lalu selanjutnya, ya setelah selesai kita mengakhiri dengan kode GLN ya. Nah, lalu selanjutnya kita menggambar tembok rumah yang di samping ya, persegi panjang. Nah, di sini prosesnya sama, kita menggunakan uh, poligon ya, definisi poligon ya, GL underscore poligon. Nah, di sini kita menghubungkan titik-titik, yaitu titik sudut kiri bawah, lalu titik sudut kiri atas, lalu kanan atas dan kanan bawah, sehingga membentuk sebuah persegi panjang ya, sesuai dengan koordinat-koordinat yang ditentukan.
Nah, lalu selanjutnya setelah kita selesai membuat tembok depan dan tembok samping, kita akan menggambar garis outline ya. Garis outline ini garis luar yang berwarna hitam itu. Nah, jadi untuk menggambar garis outline di sini kita mengatur warnanya ya dulu ya, GL Color 3F. Di mana di sini tiga parameter tadi ada parameter RGB ya, merah, hijau, dan biru. Nah, merah, hijau, dan biru ini karena kita ingin menjadi warna hitam, kita setting menjadi 0 semua di sini ya. Kita lihat pada codingannya di sini 0, 0, 0 itu akan menjadi warna hitam. Nah, lalu selanjutnya kita menggunakan definisi garis loop ini untuk menggambar garis ya. Jadi garis loop ini menghubungkan titik-titik yang didefinisi antara GL begin dan GLN ya. Nah, jadi kita menggambar titik-titik, sudut kiri bawah, kiri atas, dan kanan bawah. Nah, itu akan membentuk sebuah garis outline ya. Jadi berbeda dengan sebelumnya, di mana itu objek yang fill, kalau ini kita hanya menggambar garis outline-nya. Nah, lalu selanjutnya kita menggambar garis outline tembok rumah ya, yang samping persegi panjang. Prosesnya sama, hanya beda titik koordinat sehingga membentuk garis panjang. Oke, lalu selanjutnya kita akan menggambar pintu. Nah, di sini pintu kita menggunakan warna merah. Oleh karena itu, kita mendefinisikan di fungsi GL color 3F ini 100% merah ya. Kita lihat 1,0F itu 100% merah dan sisanya 0%. Nah, di sini akan memberikan warna merah. Lalu kita akan membuat bentuk menggunakan definisi poligon ya, GL underscore polygon. Lalu kita tentukan titik-titik koordinatnya sehingga membentuk sebuah persegi panjang yang membentuk pintu ya. Nah, lalu selanjutnya kita menggambar titik pada pintu, di mana titik pada pintu ini warnanya sama menjadi hitam. Kita setting semua menjadi 0, 0, 0. Nah, lalu kita menggunakan GL points ya. Ini kita definisi untuk menggambar titik ya. Nah, lalu kita uh, tentukan posisi titik koordinatnya. Di sini ada GL vertex 2i, di mana titik koordinatnya 135 dan 130 ya. Di sini koordinat dari gagang pintunya. Lalu kita akhiri dengan GLN. Nah, lalu setelah itu kita menggambar garis outline-nya, sama seperti proses menggambar garis outline sebelumnya. Kita menggunakan definisi line loop, di mana line loop ini menyambungkan titik-titik lalu membentuk sebuah garis ya. Nah, di sini kita tentukan dari titik sudut kiri bawah, kiri atas, dan kanan bawah sehingga membentuk outline pintu seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rilo terkait objek pada jendela ya. Kita lihat jendela di sini ada 4 bagian. Silakan Mas Rilo, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih Mas Denny untuk waktu dan tempatnya. Di sini saya dapat bagian untuk membuat 4 buah jendela berbentuk persegi. Eh, saya menggunakan fungsi GL begin, yaitu GL polygon untuk membuat sebuah bentuk persegi. Di sini saya membuat satu jendela berbentuk persegi terlebih dahulu berwarna kuning. Lalu saya membuat satu jendela lagi, 3 jendela lagi yang berwarna hijau, magenta, dan hijau muda. Perwarnaan sendiri saya menggunakan fungsi GL Color 3F untuk keempat jendela yang saya buat. Di sini saya juga menggunakan fungsi OpenGL yaitu GL Vertex 2i untuk membuat titik koordinat pada masing-masing sudut persegi. Di bagian bawah source code tersebut jangan lupa untuk menambahkan fungsi OpenGL yaitu GLN eh, untuk mengakhiri definisi eh, dari fungsi GL begin tadi. Setelah selesai membuat keempat jendela tersebut, saya membuat
outline pada keempat jendela tersebut menggunakan fungsi OpenGL yaitu GL line loop. Untuk membuat outline pada keempat tersebut, saya juga menggunakan fungsi GL vertex 2i yang digunakan untuk membuat titik koordinat pada masing-masing sudut persegi yang saya gunakan. Di bagian bawah kode tersebut juga jangan lupa untuk ditambahkan fungsi OpenGL yaitu GLN untuk mengakhiri definisi dari GL begin. Setelah semuanya selesai, kita tambahkan fungsi OpenGL lagi yaitu GL flash yang digunakan untuk mengeksekusi seluruh perintah yang sudah kita buat sebelumnya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anaf. Waktu dan layar saya persilahkan. Iya, terima kasih Mas Rilo. Nah, nah, di sini langsung masuk ke fungsi init main. Nah, jadi fungsi init main itu untuk memanggil semua fungsi-fungsi tadi yang sudah dibuat di atas. Nah, di sini ada dari fungsi in main sendiri itu ada tiga parameter, ada tiga dua parameter yaitu in args dan karakter r juga. Nah, di sini ada fungsi glut init dengan parameter dan arg-gv. Nah, ini tuh untuk inisialisasi toolkit dari library glut. Selanjutnya itu ada glut init display mode dengan parameternya glut single dan juga glut RGB. Nah, itu untuk set untuk display dan juga single buffer dan RGB. Selanjutnya itu ada glut init Windows dengan parameter 450 dan 300 itu untuk set ukuran window-nya. Selanjutnya itu glut init Windows position dengan parameter 100 dan 150 itu untuk setting posisi Windows di layar. Nah, yang selanjutnya itu glut create window. Nah, itu untuk membuat menamai window itu sendiri. Ada di sini ya, my first 10. Nah, ini untuk namanya. Terus glut display func itu my display untuk registrasi fungsi display. Init itu untuk pemanggilan fungsi inisialisasi yang tadi telah dibuat dan glut main loop itu memasuki loop utama glut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selebihnya akan ditutup oleh Mas Mahmud Kurniawan. Iya, Untuk waktunya dipersilakan. baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan secara detail. Dan terima kasih juga untuk Bapak dosen. Dan juga terima kasih mungkin untuk teman-teman lain yang menyimak. Semoga ini bisa menjadi ilmu baru ya. Menjadi ilmu untuk kita dalam mempelajari teknologi OpenGL dalam membuat objek suatu grafik dalam komputer. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Kami undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.